Tewas dan 4 orang lainnya luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di dalam lapas Kerobokan, Bali. Sejumlah polisi berjaga-jaga di depan lapas Kerobokan dan Pasar Bali terkait dengan bentrokan yang terjadi di dalam lapas. Sejumlah pegawai lapas juga terlihat keluar dari lapas untuk mengatasi bentrokan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga perkelahian melibatkan anggota ormas terbesar di Bali yang sedang menjalani hukuman di lapas. Informasi ada 2 orang meninggal dan 4 orang luka berat, namun informasi resmi belum bisa diperoleh karena situasi masih belum kondusif. Bentrok antar narapidana terjadi di Lapas Kerobokan dan Pasar Bali menimbulkan korban tewas dan luka-luka. Dan untuk mengetahui informasi terbaru saat ini kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wiyanto. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Ima. Ya. Pak Heri, ini sebenarnya bagaimana kronologis bentrok antar narapidana di Lapas Kerobokan? Iya, jadi sekitar pukul 16.15 WITA terjadi perselisihan antara napi di Blok C dengan napi di Blok H. Yang kebetulan napi di Blok H maupun napi di Blok C ini rupanya sudah terdiri dari 2 kelompok ormas yang ada di Bali. Pada saat terjadi perselisihan, kemudian ribut, kemudian terjadi penikaman. 4 orang yang memang korban pada saat itu di lapas, 1 orang meninggal, kemudian dia luka berat, luka itu 3 orang, tetapi setelah dibawa ke rumah sakit, 1 lagi meninggal, sehingga meninggal 2 orang dan 2 orang luka-luka. Oleh sebab itu, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Lapas Kerobokan. Kita lakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di lapas sekitar jam 17.00 oleh aparat BRIMOB, kemudian dibantu dari Sabara maupun Intel dan Reserse. Kita memang menemukan barang-barang yang harusnya dilarang ditempatkan di lapas itu sendiri. Kemudian pada saat setelah terjadi itu, kemudian ada 1 ormas yang mendatangi, salah satu ormas sekitar 200 orang mendatangi lapas. Kemudian sudah kita mediasi, kemudian mau kembali ke posko dan di Jalan Teguh Umar dan Pasar, menemukan orang yang menggunakan pakaian salah satu ormas, sehingga di sini juga terjadi penikaman sehingga menimbulkan 2 orang meninggal dan 2 orang luka-luka. Jadi 4 orang saat ini meninggal, kemudian dan 4 orang itu sudah ada di Rumah Sakit Sanglah. Demikian. Pak Heri, jadi ingin saya pastikan ini berapa korban luka dan korban jiwa? Ya, jadi saat ini yang ada di Rumah Sakit Sanglah itu adalah 4 orang meninggal dunia. 4 orang meninggal dunia? Ya, dan 4 orang luka-luka. Jadi itu total 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka, begitu ya Pak Heri ya? Jadi yang 4 orang itu napi, kemudian yang 4 orang yang kebetulan menggunakan salah satu ormas, kaosnya, kemudian menemui kelompok yang tadi baru pulang dari LP Kerobokan. Demikian, Mbak. Apakah benar 10 orang pelaku yang melakukan kerusuhan ini? Ya, memang yang sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan adalah untuk penghuni atau napi yang ada di lapas, itu 10 orang yang sudah kita bawa ke kepolisian, ke kantor polisi, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk TKP yang di Teguh Umar itu masih dalam penyelidikan kita. Demikian. Pak Heri, bagaimana dengan kondisi di LP Kerobokan sendiri? Apakah sudah mulai kondusif? Ya, kalau untuk saat ini di LP Kerobokan, walaupun masih ada personil kita, itu untuk saat ini memang masih sudah kondusif ya, sudah kondusif setelah kita lakukan razia atau pemeriksaan terhadap barang-barang. Kemudian kita sudah memisahkan LP dan kita masih menjaga di sana yang dilakukan oleh anggota BRIMOB dan anggota Samapta. Kemudian untuk mengantisipasi yang ada di posko ormas, itu kita juga sudah melokalisir. Kita tempatkan dari satuan BRIMOB, kemudian satuan dari Sabara. Dan kita juga melibatkan dari unsur TNI untuk melakukan patroli bersama
dalam rangka mengantisipasi untuk yang di jalan-jalan. Demikian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Heri. Kombes Pol Heri Wiyanto, Kabid Humas Polda Bali. Pemirsa, bentrokan kembali terjadi di Lapas Kerobokan Denpasar Bali. 4 orang tewas akibat insiden tersebut. Bentrokan berawal dari salah paham antara penghuni di Blok C dan Blok D di Lapas Kerobokan Denpasar. Bentrok penghuni lapas yang juga anggota Ormas ini memicu perkelahian antara Ormas yang berada di luar lapas. Akibatnya 2 orang penghuni lapas dan 2 anggota Ormas meninggal dunia. Wakapolda Bali, Brigjen Yoman Suryastra, mengatakan telah mengamankan 10 orang yang diduga pelaku kerusuhan. Ya kita masih teliti gitu loh. Ini kan permasalahan GLP gitu loh. Kita akan teliti dulu, dalami dulu, ya kan? Karena kita kan hasil pemeriksaan kan jelas. Ya, kita dalami dari orang-orang yang kita amankan itu, kemudian apa sebabnya dan sebagainya. Ya, makanya di sini kita siapkan masih 1 SST dari Polres Badung. Nah, kita enggak kita berlakukan jam makan. Ya kan, tetap kita tingkatkan operasional kita dari Penggerebek lapas kelas 2B di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Razia ini untuk memburu seorang sipir yang diduga mengedarkan narkoba di dalam lapas. Penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Dudus Harley Davidson, mendapat perlawanan dari pihak lapas. Oknum sipir ini beralasan penggerebekan harus seizin pimpinan lapas. Padahal, upaya penggerebekan ini agar tersangka tidak sempat menghilangkan barang bukti. Karena penghalangan oleh para sipir inilah, warga binaan menjadi berani melawan polisi. Sehingga kericuhan di dalam lapas kelas 2B Siborong-Borong hampir terjadi. Beruntung, polisi dengan kekuatan 50 personil dapat mengamankan suasana dengan mengamankan 2 orang, yakni sipir lapas bernama Jundri Manalu dan seorang warga binaan kasus narkotika bernama Willy. Karena tidak mendapatkan narkotika dari dalam lapas, polisi kemudian menggerebek mobil dan rumah oknum sipir di Desa Bahal Batu. Di rumah ini polisi mendapatkan barang bukti berupa alat hisap sabu, aluminium foil, plastik kemasan sabu, dan alat timbang elektrik serta sabu seberat 20 gram. Pengungkapan sindikat ini bermula dari tertangkapnya seorang kurir bernama Ferry Ginting, warga Deli Serdang saat akan mengantarkan sabu seberat 9,9 gram ke lapas atas pesanan seorang warga binaan bernama Willy. Sang kurir mengaku aksinya dibantu seorang sipir lapas. Hingga kini, polisi sudah mengamankan 5 orang untuk dimintai keterangan. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Tulus Sibuaya, Metro TV. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat banjir di sejumlah daerah. Bahkan PLTA Koto Panjang di Kampar Riau terpaksa membuka pintu air hingga merendam ribuan rumah warga. Tingginya curah hujan sebulan terakhir membuat Danau Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Riau terpaksa membuka pintu air agar mesin pembangkit listrik tetap bisa beroperasi. Akibatnya ribuan rumah warga yang berada di 2 kecamatan di Kabupaten Kampar terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Kondisi terparah dirasakan warga desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampar Timur. Selain itu banjir juga merendam jalur penghubung jalan satu-satunya penghubung desa. Belum diketahui kapan pintu air akan ditutup, hingga curah hujan masih tinggi di Kabupaten Kampar. Hingga kini warga desa juga belum mendapat bantuan dari pemerintah setempat. 1.659 jiwa di desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, hingga saat ini masih terisolir. Ketinggian banjir yang sempat naik turun menyebabkan warga terisolir selama 2 bulan. Warga saat ini mulai kehabisan stok makanan. Bantuan banjir sebelumnya yang 2 pekan lalu diserahkan Pemda Aceh Singkil juga sudah habis. Baru beli beras, Pak. Kalau nggak ada berarti nggak makan ya? Enggak ada. Kalau banjir macam ini air, Pak. Okay. Nah, kami tahun ini coba ini, Pak. Selain kehabisan makanan, warga terutama anak-anak juga mulai terserang penyakit gatal-gatal, diare, dan demam.
Sementara itu 2 hari pasca banjir bandang yang terjadi di daerah Paramandareh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, daerah ini masih tergenang lumpur dan dipenuhi kayu-kayu gelondongan. Banjir mengakibatkan 6 rumah warga rusak berat dan 1 diantaranya hanyut. 5 unit rumah rusak sedang serta 7 unit lainnya rusak ringan. Tim relawan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia terus berupaya membersihkan material banjir berupa tanah lumpur dan kayu-kayu gelondongan. Namun pembersihan ini terkendala kurangnya peralatan alat berat seperti eskavator yang dibutuhkan untuk membersihkan aliran sungai dari kayu-kayu yang berukuran besar. Tim Liputan Metro TV. Jembatan Sungai Lahomi di Kabupaten Nias Barat roboh diterjang banjir. Akibatnya jalur transportasi di 2 kecamatan menjadi lumpuh. Siswa sekolah menengah atas harus melintasi jembatan yang roboh ini untuk dapat menuju sekolah mereka. Para siswa terpaksa melintasi jembatan karena tidak ada lagi alternatif lain menuju ke desa seberang. Jembatan berkerangka besi sepanjang 50 meter ini menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lahomi dan Sirombo. Jembatan ini merupakan satu-satunya jalan menuju Kabupaten Nias Barat. Hingga kini belum ada upaya perbaikan jembatan darurat dari pemerintah daerah setempat. Pemirsa, sebuah tebing setinggi 30 meter di Tulung Agung, Jawa Timur longsor akibat hujan deras sejak hari Rabu kemarin. Sementara itu di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dan Majalengka, Jawa Barat, bencana longsor melumpuhkan akses perekonomian. Sebuah tebing setinggi 30 meter di atas Sungai Dusun Dukun, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung, Jawa Timur longsor. Seluruh material longsor berupa tanah dan bebatuan menggenangi sungai yang tengah meluap. Bangunan penyangga saluran drainase yang terbuat dari beton sepanjang 10 meter putus terbawah longsoran. Tidak hanya memutus saluran drainase, longsor juga nyaris memutus jalan antar desa yang menghubungkan Desa Tulungrejo, Jeli, dan Desa Picisan. Untuk mengantisipasi agar pengguna jalan tetap melintas, warga memasang tanda batas pengaman dari sebatang bambu di pinggir jalan. Untuk sementara, akses antar desa tidak bisa dilalui kendaraan berat roda 4. Longsor di Kecamatan Sosopan, Padang Lawas, Sumatera Utara melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Perekonomian warga yang mengandalkan penjualan hasil pertanian dan perkebunan terganggu. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang Lawas dan Pekanbaru Riau putus tertimbun longsor. Setidaknya ada 15 titik longsoran di ruas jalan lintas Sumatera. Titik longsoran terparah berada di 2 desa, yaitu Desa Hulim dan Desa Ulu Air. Bupati Padang Lawas Ali Sultan berharap bencana ini mendapat perhatian dari pemerintah untuk perbaikan infrastruktur. Di Majalengka, Jawa Barat, hujan deras juga memutus akses sepanjang 25 meter yang menghubungkan Desa Cicanir dengan Desa Cikesal. Petugas kecamatan mengimbau agar warga di sekitar lokasi longsor mengungsi sementara karena hujan diprediksi mengguyur dengan intensitas tinggi. Tim Liputan Metro TV.